Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefanus Bangga, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Flores, nomor induk mahasiswa 2025 820 680, bidang studi pendidikan fisika. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan uji kinerja pada Satuan Pendidikan SMAN 1 Restorasi Riung di kelas 11 IPA dengan materi hubungan antara energi dan daya listrik terhadap biaya tagihan listrik rumah tangga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Kurang keras suaranya. Selamat pagi semuanya. Ya, masih semangat ya. Ya, apa kabar kalian pagi ini? Baik. Baik ya. Tidak ada yang sakit ya? Tidak. Tadi pagi semua sudah sarapan belum? Sudah. Baik, pantas pagi ini semangat sekali. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta Elin pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu dan teman-teman yang berdoa dalam Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami haturkan karena atas berkat dan pelajaran firman, terkhususnya atas kehidupan yang masih kami berikan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dalam puji ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Elin yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum lanjut, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Marlon Yusrano, Maria Francisca Mozo, Cecilia Lema, Evalda Trinita Tipa, berikut Maria Intania Sare, Agatha Angelus Gezo, Maria Selvi Kemis, Antonia Marco, hadir ya. Maria Christina Rote, Maria Yuvin Disa, Aurelia Linda, Camelia Kasinala, Servianus Oma, Octobrianus Gengio, Agnes Aprilia Bolo,
Regina Mbak. Ya, hadir semua ya. Baik, jadi pagi hari ini semua kelas 11 IPA ini hadir semua ya. Baik, jadi materi kita hari ini tentang menganalisis hubungan antara energi dan daya listrik terhadap biaya tagihan listrik rumah tangga. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu kemarin kan Pak Guru sudah pesan kalian untuk hari ini bawa dengan HP ya, karena media pembelajaran kita hari ini kita menggunakan HP juga. Semua ada bawa HP? Ada. Ya, baik. Pak Guru ingatkan lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hubungan antara energi dan daya listrik terhadap biaya tagihan listrik rumah tangga. Ya, jadi ada 3 kata kunci yang kalian harus ingat di sini: energi, daya listrik, dan biaya tagihan listrik rumah tangga. Ya, kalian di sini di rumah pasti sudah punya listrik semua, toh? Ya. Atau ada yang masih pakai pelita, yang biasa disebut pelita. Tidak ada semua listrik ya. Di sekolah kita juga pakai listrik ya. Ini lampu ada jalan juga listrik ya. Lalu yang berikut, siapa di sini yang pernah disuruh oleh orang tua untuk beli pulsa listrik? Ya, Rian pernah disuruh oleh orang tuanya untuk beli pulsa listrik. Nah, yang Rian tahu, kira-kira pulsa listrik di rumah Rian itu biasanya berapa ribu satu kali isi? Coba lihat, berapa? 50.000. Ya, 50.000 sekali isi. Nah, 50.000 ini biasa dipakai berapa lama? 3 bulan. Ya, menurut Rian, di rumah Rian itu dia isi pulsa listrik 50.000 atau tagihan listrik 50.000, pakainya 3 bulan. Lama ya? Ya, ada yang lain lagi? Atau ada yang listriknya isinya setiap bulan sama seperti Rian tadi 50.000 tapi pakainya lebih lama atau lebih singkat? Ada yang lain? Ya, kalau di Pak Guru punya rumah isi 50.000 itu pakainya terkadang tidak sampai 1 bulan ya. Ya, karena setiap rumah pasti beda-beda dengan tagihan listrik. Ada yang pemakaiannya banyak karena banyak peralatan-peralatan elektronik dalam rumah tersebut. Kalau yang pakainya lama pasti karena peralatan-peralatan listrik rumah tangga dalam rumah tersebut sedikit ya. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang energi, daya listrik terhadap biaya tagihan listrik rumah tangga. Yang berikut, pertanyaan yang berikut, apa yang menyebabkan tarif listrik rumah tangga berbeda-beda? Tadi Pak Guru sudah sempat jelaskan bahwa setiap rumah tangga itu tagihan listriknya itu beda-beda ya. Di rumahnya dia 50.000 tadi 3 bulan. Di rumahnya Marlon mungkin 50.000 itu hanya 1 minggu ya, karena banyak sekali
peralatan listrik mungkin di rumahnya Maron atau di rumah Regina Bang misalkan ya. Jadi setiap rumah itu punya tagihan listrik beda-beda. Ya, lalu yang berikut, bagaimana menghitung biaya tagihan listrik rumah tangga? Untuk yang berikut, yang bagaimana menghitung biaya tagihan listrik rumah tangga, nanti setelah kegiatan pembelajaran, baru tugas terakhirnya itu semua kita hitung masing-masing rumah ya, hitung biaya tagihan listrik di rumah masing-masing. Ya, baik. Yang berikut, untuk biaya tagihan listrik sendiri, pernah beberapa bulan kemarin itu di Indonesia ini ada bantuan subsidi dari pemerintah ya. Misalkan kita isi 50.000 itu ada subsidinya 50.000 lagi. Ya, itu bentuk-bentuk bantuan dari pemerintah. Lalu yang berikut, kalau kita isi tagihan listriknya 50.000, biasa di situ di meteran itu munculnya bukan 50.000 ya, biasanya lebih kurang ya. Ya biasanya hanya 13.000 atau ada yang hanya 8.000. Kalau makin besar dia punya kilowattnya, meterannya makin besar, maka daya kita isi 50.000, makin kecil dia punya pulsa listriknya ya. Kalau meterannya makin kecil, kita isi 50.000, makin besar dia punya pulsa listriknya. Ya, baik. Minggu kemarin waktu sudah pesan semua kita bawa HP ya. Jadi untuk materi kita hari ini, media pembelajaran yang kita gunakan itu kita gunakan HP. Nanti Pak Guru arahkan link-link mana yang harus kalian cari. Bagi yang tidak memiliki kuota internet atau pulsa data, nanti Pak Guru hotspot ya. Ya, nanti Pak Guru hotspot, nanti kalian tinggal akses. Baik, untuk itu semua kita bagi dalam 3 kelompok ya. Nanti kelompoknya kita gunakan kelompok yang Pak Guru sudah bagi selama ini ya. Ya, yang 3 kelompok itu. Nanti satu kelompok di sini di paling kiri, satu kelompoknya di tengah, lalu satu kelompoknya di paling kanan ya. Ya, mulai sudah dari sekarang bagi kelompoknya. Ya, semua sudah dalam kelompok ya? Ya. Ya, baik. Silakan yang ketua kelompok ambil kertas 1, tulis semua nama anggota dalam kelompok tersebut dengan perannya masing-masing ya. Peran di situ cukup 3, ketua, sekretaris, dan anggota. Silakan tulis ketua, sekretaris, dan anggota. Ya, nanti setelah ini Pak Guru bagikan RKPD-nya. Silakan kasih keluar HP masing-masing. Atau dalam satu kelompok cukup 1 HP juga baik. Intinya bisa mendapatkan informasi untuk kita belajar bersama. Ya, silakan kasih keluar dengan HP masing-masing.
Ya, belian itu biasanya minggu kemarin kita suruh kasih keluar HP, dia nonton TikTok. Nah, harap kalian ini tidak lagi beliannya. Ya. Nanti kalau Pak Guru kedapatan yang nonton TikTok, Pak Guru beri sanksi sebenarnya. Sudah kasih keluar HP semua? Ya. Sekarang Pak Guru akan bagi LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Nanti di LKPD sini ada beberapa link. Nanti kita diminta untuk akses link tersebut, baik berupa bacaan atau kita juga bisa menonton video melalui link tersebut ya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan penutup dalam LKPD ini. Ya, sesuai perannya masing-masing tadi, yang sekretaris dia bagian tulis ya. Yang sekretaris bagian tulis, yang ketua itu bagian koordinator, dia bagian atur untuk kelancaran suatu kegiatan dalam kelompok tersebut. Ya, yang pertama tulis dulu nama kelompok di atas, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Lalu ada anggota kelompok di situ, tulis nama. Setelah itu tujuannya di bawah menganalisis hubungan antara energi dan daya listrik terhadap biaya tarif listrik rumah tangga. Ya, di bawah situ siswa diminta untuk mengakses internet, konsep energi dan daya listrik. Itu dia punya link itu dunia listrik blogspot.com. Silakan mengakses link tersebut, dunia listrik ya. Lalu yang berikut, mengakses video pembelajaran melalui link YouTube https ya, nanti di situ sudah ada, di video itu sudah ada materinya ya. Ada yang bisa datanya tidak ada? Ya, Guru Poskot ya. Ya, nama hotspotnya Stefanus ya. Stefanus. Passwordnya Stefanus Bangga.
Paslonnya 1 sampai 9 ya. 9. Kira sebulan nih. Silakan, jangan ribut ya. Ya, kalau ribut ketua kelompoknya nanti langsung panggil. Jangan sampai hanya 1-2 orang yang terlibat dalam diskusi. Atau di sini di kos ada yang maintenance 1.300, rata-rata 900 ya. Alhamdulillah.
kamar mandi tadi dayanya berapa? Dayanya 4, panasnya 1, dayanya 4, lama panasnya berapa? Berapa jauh gitu kalau kamu hanya kalau kamar mandi mau jalan dari pagi sampai pagi lagi berarti 24 jam, lalu dari terjadi panik di sini. Jika program di bawah ini, programnya ini kita akan bawah ini berapa di sini? Ini sudah di sini. Setelah itu kalau kamu mau tambahin resikonya kan kamar di sini itu sudah resikonya di sini. Kamu resikonya di sini. Kemudian kamu resikonya kamu buat resikonya cuma 1.
warga 300 pakai biasa satu hari itu biasa pakai berapa kali mas? Tidak, satu makan biasa makan waktu berapa menit? Sesuatu jarak tidak sampai. Tapi kalau 3 kali masak 90 menit itu satu sebelum jalan
Ya, silakan. Thank you.
Ya, waktu kita sedikit lagi. Setelah ini kita presentasi ya. Nanti masing-masing ketua kelompok bisa menentukan atau memilih salah satu orang untuk presentasi, atau dalam satu kelompok itu bisa maju semua, tapi satu orang menjadi pembicaranya.
Ya, baik ya. Sekarang karena waktu diskusi kita sudah habis, sekarang setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja di depan ya. Nanti kesempatan yang pertama kita berikan kepada kelompok satu ya. Nanti teman-teman kelompok lain boleh mendengar dengan baik ya. Ya, kepada kelompok satu silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, maju sudah kelompok satu. Kelompok satu sudah. Ya, silakan maju sudah. Ya, di depan presentasi dari depan saja. Nanti kita baru diberi kesempatan untuk teman-teman kelompok lain menanggapi. Ya, yang pertama perkenalan diri dulu. Setelah itu langsung mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Untuk teman-teman dari kelompok lain supaya lebih tenang sedikit. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Mozum sebagai moderator dari kelompok 1. Dan teman saya sudah Ya, langsung analisis hubungan antara energi dan listrik terhadap biaya listrik berdasarkan artikel tersebut dapat diberi informasi terkait energi dan daya listrik serta tertulis mengapa pada menurut kami faktor yang menyebabkan daya listrik rumah tangga berbeda-beda yaitu penggunaan banyaknya alat-alat elektronik yang menggunakan daya listrik. Yang kedua, dari artikel telah terdapat beberapa istilah seperti SH dan KPK. Menurut kami, manakah yang merupakan seimbang energi listrik dari analisis satuan daya listrik IPA atau adalah daya listrik dan KPK adalah energi listrik. ya, kelompok lain harap tenang. Pada tanggal terdapat alat elektronik dan alat elektronik daya watt selama pemakaian dari energi listrik. Alat elektronik yang boleh banyaknya alat elektronik 1 daya watt 4 lama pemakaian
12 jam. Energi listrik per hari 42 banyaknya alat elektronik 2, daya baterai 12, lama pemakaian jam per hari 12 jam, energi listrik per hari 298. Yang ketiga, banyaknya alat elektronik 1, daya baterai 20, lama pemakaian jam per hari 1,5 jam, energi listrik per hari 550. Banyaknya alat elektronik 1, daya baterai 1, lama pemakaian jam per hari 1 jam, energi listrik per hari 40. Total energi listrik atau PH 406 PH. Total energi listrik sama dengan total energi sama dengan 0,406 kWh. Total energi listrik bulan sama dengan total energi listrik kWh kali 31. 0,406 kali 30 sama dengan 12,14 kWh. Serta tagihan listrik per bulan sama dengan energi listrik bulan dari tarif bulan sama dengan KWH sama dengan 1.352 kali 15,12 kWh sama dengan NP 16.403. Besar atau pemain listrik yang harus diisi NP 20. Berdasarkan data hasil pengamatan, kami tuliskan faktor yang lebih besar dari waktu penggunaan banyaknya alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Kesimpulan, semakin besar pemakaian listrik maka biaya tagihan listrik per bulan lebih besar. Sedangkan semakin kecil pemakaian listrik maka tagihan listrik akan semakin kecil per bulan. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk. Ya, dari kelompok 1 itu sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 di sini mereka punya peralatan elektronik itu ada 4 yang digunakan ya. Yang pertama lampu LED yang 4 watt 1 buah, lampu LED 12 watt 2 buah, lalu rice cooker dan kipas angin. Sehingga total energi listrik mereka selama 1 bulan itu 12,18 kWh, sehingga besar pulsa atau total listrik yang mereka harus isi dengan 4 peralatan listrik tadi sebesar 20.000 setiap bulan. Lalu kelompok 1 membuat kesimpulan bahwa menurut mereka di sini makin besar pemakaian listrik, maka biaya tagihan listrik per bulan semakin besar. Sedangkan semakin kecil pemakaian listrik, maka besar tagihan listrik semakin kecil. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, yang berikut kesempatan diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan menginstruksikan kepada yang saya menurut kami beberapa saja yang menyebabkan dari distrik rumah tangga berbeda-beda. Dari distrik rumah tangga berbeda-beda karena beberapa faktor, misalnya daya yang digunakan, golongan pelanggan dan waktu penggunaan dan subsidi pemerintah. 2. Dari data yang diketahui terdapat beberapa satuan seperti PA dan KPK. Menurut kami, manakah yang dimasukkan dari listrik dan manakah satuan daya listrik? Dalam artikel tersebut, PA adalah satuan daya listrik, sedangkan KPK adalah satuan energi listrik. Alat elektronik 1, lampu, banyak alat elektronik 1, daya bor 4, lama pemakaian 4 jam per hari, energi listrik per hari 16 BH. 2. Lampu LED 1, banyak alat elektronik 1, daya bor 12, lama pemakaian 12 jam per hari, energi listrik per hari 144 BH. 3. TV, banyak alat elektronik 1, daya bor 40, lama pemakaian 2 jam per hari, energi listrik per hari 80 BH. 4. Kipas angin, banyak alat elektronik 1, daya bor 40, lama pemakaian 2 jam per hari, 6 jam per hari, energi listrik per hari 240 BH. 5. Banyak alat elektronik 1, daya bor 350, lama pemakaian 3 jam per hari, energi listrik per hari 50 BH. 6. Kulkas, banyak alat elektronik 1, daya bor 70, lama pemakaian 12 jam per hari, energi listrik per hari 840 BH. 7. Mesin cuci, banyak alat elektronik 1, daya bor 330, lama pemakaian jam 1 jam per hari, energi listrik per hari 330 BH. Total energi listrik BH 2.700.000. Total energi listrik sama dengan total energi listrik BH dibagi 1000 sama dengan 27 kWh. Total energi listrik sebulan sama dengan total energi listrik kWh kali 30 sama dengan 81 kWh. Sisa tagihan listrik per bulan sama dengan energi listrik kali energi listrik kWh sama dengan 1.115 besar pulsa yang menyediakan subsidi sama dengan 100. Berdasarkan data pengalaman kami, faktor yang menentukan faktor yang mengaruhi pemakaian alat yang banyak, daya yang besar dan satu pemakaian yang lalu. Simpulan, semakin banyak peralatan listrik yang digunakan, makin besar menyebabkan listrik. Begitu pun sebaliknya, semakin sedikit peralatan listrik yang digunakan, makin kecil tagihan listrik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
diskusi mereka, kesimpulan dari kelompok 3 tadi bahwa besar token atau pulsa listrik yang harus mereka isi setiap bulan adalah 110.000 Lalu menurut kelompok 3, faktor yang mempengaruhi besar tagihan listrik tadi adalah yang pertama penggunaan alat elektronik yang banyak, lalu dayanya yang besar, lalu dengan pemakaiannya yang lama membuat tagihan listrik itu besar. Begitupun sebaliknya, kalau penggunaan alat elektroniknya sedikit, lalu dayanya kecil, lalu lama pemakaian setiap hari itu sedikit, maka besar tagihannya kecil atau sedikit. Lalu yang berikut untuk kelompok 2 yang belum presentasi ya, lalu untuk kelompok 2 ini Pak Guru presentasi. Untuk kelompok 2 ini besar tagihan setiap bulan di situ berapa? 41.000. Ya, untuk kelompok 2 itu 41.000 Jadi otomatis kita 3 kelompok ini punya tagihan listriknya berbeda-beda Ya, hal ini disebabkan karena apa tadi? Kenapa sampai beda-beda? Pemakaian. Ya, karena pemakaian listriknya juga beda-beda. Penggunaan alat elektroniknya juga beda-beda Sehingga besar tagihan listrik atau pulsa yang harus diisi setiap bulan itu beda-beda Ya, baik. Setelah mengerjakan LKPD ini, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing Baik. Jadi dalam proses pemakaian listrik tadi otomatis setiap kita baik di rumah atau di kos pasti setiap orang beda-beda Walaupun punya meteran yang sama 900 atau 1.300, tetapi besar tagihan setiap bulan itu otomatis beda-beda. Hal ini dikarenakan oleh jumlah peralatan elektronik itu dalam rumah itu beda-beda, lama pemakaiannya beda-beda juga Ada yang di rumah punya TV, ada yang tidak punya. Kalau punya TV sama-sama, ada yang nonton TV dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, ada yang nonton TV hanya dari jam 6 sore sampai jam 6 lewat 30 sedikit. Jadi nonton TV hanya 30 menit saja. Ya. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa makin banyak peralatan listrik rumah tangga yang digunakan, makin besar daya dari alat tersebut, lalu makin lama waktu penggunaannya, maka makin besar tagihan listriknya. Begitu sebaliknya. Baik, setelah ini silakan tulis tugas. Silakan masing-masing menghitung peralatan listrik, daya peralatan listrik rumah tangga. Menghitung total energi listrik, menghitung total energi listrik dalam 1 bulan di rumah masing-masing.
Dan berapa token listrik yang harus diisi setiap bulan? Ya, baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta setiap kita ambil kertas satu untuk menulis refleksi refleksi atas kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk refleksi ini silakan tulis nama, kelas, nama, kelas, hari tanggal, lalu di sini refleksi. Ada 3 nomor ya, 3 nomor. Nomor 1, nomor 1, 3 hal yang saya pelajari hari ini. Tiga hal yang saya pelajari hari ini. Ya, silakan tulis. Langsung tulis sudah. Tulis berapa? 3 hal yang saya pelajari hari ini. Lalu nomor 2 hal yang masih membingungkan bagi saya. Dua hal yang masih membingungkan bagi saya. Lalu yang ketiga, 1 hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Ya, nomor 1, 3 hal yang saya pelajari hari ini. Dan 3 hal apa saja yang kalian tulis masing-masing ya. Lalu 2 hal yang masih membingungkan bagi saya. Lalu yang ketiga, 1 hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut tentang materi kita hari ini. Ya, nanti minggu depan kita lanjut tentang materi tentang usaha ya. Minggu depan kita tentang usaha. Yang berikut pertanyaan yang pertama, pertahankan dengan keadaan yang ada ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit lalu menghambat kalian datang sekolah. Setiap sebelum datang sekolah usahakan harus makan dulu di rumah ya. Ya. Baik, sebelum
sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Guru minta ini selfie bisa dalam doa. Bapak yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat karena atas berkat dan perlindungan dari tadi hingga sekarang. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon untuk selalu bersih dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan kami dengan baik. Semua doa yang terjadi kami sampaikan kepadamu lewat ajaran Kristus Tuhan kami. Selamat siang semua. Silakan istirahat.